Shalom teman-teman, selamat datang di talk show Ngobrol Bareng ChatGPT di channel YouTube kesayangan kita Alkitab 1 Menit setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Senang sekali bisa menemani Anda semua untuk belajar firman Tuhan dengan tema yang menarik hari ini, yaitu dari Sabat ke hari Minggu. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan hati untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pembahasan dapat membawa kami semakin mengenal kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sahabat Alkitab, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa Alkitab 1 Menit adalah sahabat Anda untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan dengan cara yang singkat, padat, dan bermakna. Yuk dukung pelayanan ini dengan subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar, pertanyaan, atau pokok doa di kolom komentar atau live chat. Topik kita hari ini, dari sahabat ke minggu, sering menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan umat Kristen. Kita akan membahasnya secara mendalam dari perspektif sejarah gereja, teladan gereja mula-mula, dan tentunya firman Tuhan. Berikut ini adalah 7 pertanyaan yang paling umum ditanyakan tentang perubahan hari ibadah ini. Kita sedang di talk show Ngobrol Bareng ChatGPT dari Sabat ke Minggu bersama dengan Alkitab 1 Menit. Pertanyaan pertama ChatGPT, mengapa Perjanjian Lama menekankan Sabat atau hari ketujuh sebagai hari perhentian? Pertanyaan yang bagus. Dalam Perjanjian Lama, Sabat adalah hari ketujuh yang dikhususkan untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Hal ini ditetapkan sebagai peringatan atas karya penciptaan Tuhan, di mana Dia beristirahat pada hari ketujuh setelah menciptakan dunia. Selain itu, Sabat juga merupakan tanda perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Bagi umat Kristen, Sabat juga menjadi pengingat untuk memberikan waktu istirahat dan memusatkan diri kepada Tuhan. Iya, jadi Sabat itu adalah perintah Tuhan ya. Ayatnya di Keluaran 20 ayat 8-11. Intinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai tanda perjanjian, mengingat karya penciptaan Allah dan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Pertanyaan kedua, apakah Yesus menghormati hari Sabat? Ya, Yesus menghormati hari Sabat. Dalam Injil, kita melihat bahwa Yesus seringkali mengajar dan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun, Yesus juga menekankan bahwa Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ini berarti Sabat harus menjadi berkat bagi manusia, bukan beban. Di beberapa kesempatan, Yesus menegur para pemimpin agama yang terlalu kaku dalam menerapkan hukum Sabat, sehingga melupakan belas kasih dan kebutuhan manusia. Terima kasih sudah mengingatkan ayat dari Injil Matius 12 ayat 8 ya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus menghormati Sabat, tetapi juga menekankan sisi lainnya ya, bahwa Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia diperhamba untuk hari Sabat. Di Markus 2 ayat 27 ya, sekali lagi Markus 2 ayat 27. Yang ketiga, ChatGPT, mengapa gereja mula-mula mulai beribadah pada hari Minggu? Gereja mula-mula mulai beribadah pada hari Minggu karena hari itu adalah hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu memberikan makna teologis yang sangat penting bagi umat Kristen. Oleh karena itu, mereka memilih hari Minggu sebagai hari peribadatan dan perayaan kebangkitan Kristus. Selain itu, hari Minggu juga menjadi simbol awal penciptaan baru dalam iman Kristen. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, di sana disebutkan pada hari pertama minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi benar bahwa gereja mula-mula beribadah pada hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Kristus yang terjadi pada hari pertama minggu itu. Dan kita juga tahu bahwa pada waktu itu bait Allah sudah dihancurkan, ataupun juga ini ya, kalau belum dihancurkan, mereka banyak juga beribadah di sinagoga-sinagoga atau orang-orang yang percaya, orang-orang dari golongan Yunani yang tersebar di seluruh daerah
juga orang-orang Yahudi yang disebutnya diaspora ya, yang ada di luar Yerusalem, di luar Israel, mungkin ada di Asia Kecil ataupun di Turki dan di daerah-daerah sekitarnya ya. Mereka semua juga beribadah pada hari Minggu, tidak lagi beribadah di tempat ibadah Yahudi ya, waktu hari Sabat. Nah, yang keempat, sahabat Alkitab, pertanyaannya apakah hari Minggu itu menggantikan hari Sabat? Dalam tradisi Kristen, hari Minggu tidak secara langsung menggantikan hari Sabat, melainkan menjadi hari khusus untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dalam hal ini, hari Sabat tetap dihormati sebagai bagian dari warisan Perjanjian Lama. Namun, fokus utama umat Kristen adalah pada perayaan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Hari Minggu juga dianggap sebagai hari ibadah dan persekutuan bagi umat Kristen untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Hari Minggu memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan Sabat, melainkan menjadi hari perayaan kebangkitan Yesus yang membawa perjanjian baru. Di dalam Kolose 2 ayat 16-17 di sana dikatakan, "Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat." Jadi bukan masalah tentang hari Sabat atau bukan hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Minggu, bukan ya. Jadi hari Minggu itu intinya adalah kita beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan yang kelima, apakah Alkitab mewajibkan umat Kristen untuk beribadah pada hari tertentu? Alkitab tidak secara eksplisit mewajibkan umat Kristen untuk beribadah pada hari tertentu. Dalam Kolose 2 ayat 16-17, Paulus menyatakan bahwa jangan membiarkan siapapun menghakimi kita mengenai hari raya atau Sabat. Yang terpenting adalah sikap hati dan iman kita dalam beribadah kepada Tuhan. Umat Kristen umumnya beribadah pada hari Minggu sebagai perayaan kebangkitan Yesus. Namun yang terpenting adalah memiliki waktu khusus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, Alkitab memberikan kebebasan kepada orang percaya dalam hal memilih hari untuk beribadah selama dilakukan untuk Tuhan. Kami teringat ayat dari Roma 14 ayat 5-6, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari-hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Jadi di dalam iman Kristen, kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua hari sama saja, semua hari adalah hari yang diberkati Tuhan, dan kita bisa beribadah di hari apapun. Yang keenam, apakah alasan teologis di balik ibadah hari Minggu? Salah satu alasan teologis utama di balik ibadah pada hari Minggu adalah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus terjadi pada hari pertama Minggu, dan peristiwa ini merupakan pusat iman Kristen. Dengan beribadah pada hari Minggu, umat Kristen merayakan dan mengenang kemenangan Kristus atas dosa dan kematian, serta menghayati makna kebangkitan dalam kehidupan mereka. Ini juga mencerminkan awal penciptaan baru dan penebusan yang diberikan oleh Kristus, sehingga ibadah pada hari Minggu memiliki makna simbolis dan teologis yang mendalam bagi umat Kristen. Sekali lagi, di dalam 1 Korintus 16 ayat 2, di sana disebutkan bahwa pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing. Berarti, tiap-tiap minggu mereka berkumpul bersama-sama dan memberikan persembahan juga, pengumpulan dana dan lain-lain di awal ya, hari pertama tiap-tiap minggu. Berarti setiap hari pertama di kalender kita adalah hari Minggu. Hari Minggu dipandang sebagai hari kebangkitan dan permulaan, ciptaan baru ya, kita manusia baru di dalam Kristus. Yang ketujuh, apa makna praktis dari hari Minggu bagi orang Kristen modern? Bagi orang Kristen modern, hari Minggu memiliki beberapa makna praktis. 1. Waktu beribadah. Hari Minggu menjadi waktu khusus untuk berkumpul bersama jemaat, memuji, dan memuliakan Tuhan. 2. Persekutuan. Hari Minggu memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan antar anggota jemaat, saling mendukung, dan bertumbuh dalam iman bersama. 3. Perenungan. Hari Minggu menjadi waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan menghayati makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. 4. Istirahat. Hari Minggu juga bisa menjadi waktu untuk beristirahat dari kesibukan dan menghabiskan waktu bersama keluarga atau melakukan kegiatan yang membawa sukacita.
Dengan demikian, hari Minggu menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ya, asik banget ya. Hari Minggu kan hari libur ya, tanggal merah, kita tidak bekerja, dan hari Minggu itu jadi waktu untuk bersekutu, beribadah, dan mengingat karya keselamatan Yesus bersama dengan keluarga dan teman-teman yang kita kasihi ya. Ayat Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi, dari pembahasan kali ini kita memahami, sahabat Alkitab, bahwa beribadah pada hari Minggu adalah tradisi yang berakar pada kebangkitan Yesus dan teladan gereja mula-mula. Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu ya. Hari Sabat tetap memiliki makna, tetapi di dalam Kristus kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan anugerah, bukan sekedar ritual hukum. Nah, ayat pedoman kita adalah dari 2 Korintus 5 ayat 17, karena itu jika ada orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita adalah manusia baru, dan hari Minggu, hari pertama minggu itu juga melambangkan kebangkitan Kristus. Kita mengingat bahwa Yesus bangkit hari pertama minggu itu. Dan kita akan menutup di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas terang firman-Mu. Terima kasih atas pemahaman yang Engkau berikan tentang hari Sabat dan hari Minggu sebagai hari perayaan karya-Mu. Kami berdoa agar setiap pendengar diberi hikmat untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan, kebutuhan, dan kerinduan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi setiap keluarga dan mereka dipenuhi dengan sukacita serta berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat Alkitab sudah menyimak ngobrol bareng ChatGPT hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, dan bagikan pesan Tuhan kepada orang terdekat Anda. ChatGPT kita sudah menyelesaikan acara talk show ngobrol bareng ChatGPT tentang dari Sabat ke hari Minggu. Ada pesan penutup? Tentu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Alkitab yang telah menyaksikan talk show ini. Jangan lupa untuk terus memperdalam iman dan selalu mengasihi sesama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya pada besok hari jam 12 siang di channel yang sama, channel kesayangan kita, YouTube Alkitab 1 Menit. Tetaplah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.